Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut persiapan timnas Indonesia jelang tampil pada FIFA Series terus berjalan. Pelatih kepala John Hartman dikatakan Arya saat ini aktif melakukan pemantauan pemain dengan mengunjungi klub-klub dan memantau beberapa pertandingan Super League 2025-2026. Menurut Arya, John Hartman memilih melihat potensi pemain yang sudah ada terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan lanjutan. Kemudian, evaluasi menyeluruh baru akan dilakukan setelah FIFA Series digelar. Terkait kemungkinan naturalisasi pemain diaspora baru, Arya memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan ke arah tersebut. Ia menilai waktu yang tersedia terlalu singkat untuk proses naturalisasi menjelang agenda pertandingan pada Maret mendatang. FIFA Series 2026 dijadwalkan bergulir pada 23 hingga 31 Maret 2026. Soal laga nanti, Arya memastikan Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis lebih dulu, baru pada laga kedua menghadapi pemenang antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dijamin bahagia saat ini. Sebab the next Sergio Ramos yang bermain untuk PEC Zwolle, Tristan Guayer, terbuka membela timnas Indonesia. Dibilang sebagai the next Sergio Ramos karena Tristan Guayer fasih bermain sebagai fullback kanan dan back tengah, plus rutin mencetak gol. Dalam 2 pekan terakhir, Tristan Guayer rutin mencetak gol untuk PEC Zwolle. Ia masing-masing mencetak 1 gol saat PEC Zwolle menang 4-1 atas SC Telstar dan tumbang 1-2 dari FC Volendam di lanjutan Eredivisie 2025-2026. Total dari 15 pertandingan Eredivisie 2025-2026 bersama PEC Zwolle, Tristan Guayer mencetak 2 gol. Jika terus tampil apik bersama PEC Zwolle, hanya masalah waktu Tristan Guayer menjadi pemain andalan klub aslinya Ajax Amsterdam. Dalam 2 musim terakhir, Ajax Amsterdam menyekolahkan Tristan Guayer ke PEC Zwolle. Jika tidak cedera, Tristan Guayer selalu menjadi bek andalan PEC Zwolle. Medio Maret 2025, Tristan Guayer diwawancara media Belanda Football Primeur. Ia mengaku terbuka membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Saat ini saya fokus pada pemulihan cedera, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Tristan Guayer. Tristan Guayer juga memiliki kedekatan dengan Indonesia. Ia membuat tato bertuliskan keluarga di bagian dadanya. Jika Tristan Guayer benar bergabung, betapa kuatnya lini pertahanan timnas Indonesia. Entah dalam pola 3 atau 4 back, Tristan Guayer bisa diandalkan pelatih timnas Indonesia, John. Angin segar optimisme berhembus kencang di tubuh timnas Indonesia. Pelatih kepala anyar skuad Garuda, John Hartman, melontarkan klaim derani yang mengejutkan publik sepak bola Asia. Juru taktik asal Inggris yang resmi diperkenalkan pada 13 Januari 2026 lalu ini menilai, secara kualitas materi pemain, Indonesia sudah tidak layak lagi dipandang sebagai tim kelas 2. Bahkan, Hartman dengan tegas menempatkan Indonesia di jajaran elit benua kuning, sejajar dengan raksasa-raksasa tradisional. Pernyataan ini bukan sekadar cywar. Hartman mendasari penilaiannya pada kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Kombinasi pemain diaspora yang merumput di liga top Eropa dan talenta lokal yang matang di kompetisi Super League menjadi kuncinya. Saya pikir kami berada di peringkat keempat atau kelima di Asia, jika melihat kualitas pemain yang kami miliki, tegas Hartman. Menurutnya keberadaan pemain di tier 1 dan 2 kompetisi Eropa membuat standar permainan timnas Indonesia melonjak drastis. Selain memuji kualitas individu, Hartman juga memberikan bocoran mengenai filosofi permainan yang akan ia terapkan. Ia menyoroti sektor pertahanan Indonesia yang dinilai sangat solid dan berlimpah stok pemain berkualitas. Bagi Hartman, pertahanan kuat adalah modal utama untuk bersaing di level tertinggi internasional. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guayer. Tristan Guayer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guayer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranye dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Guayer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior.
Melansir media Belanda Football Primer, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guyer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyer. Ajakan untuk Tristan Guyer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders. Pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Bundesliga bersama Wolfsburg, yakni Jensen Silt, berbagi cerita soal kehidupan di dalam dan luar lapangan. Salah satu yang menarik, dia menceritakan soal darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Diketahui Jensen Silt berkarir manis di dunia sepak bola. Di usia yang baru 22 tahun, dia sudah malang melintang membela klub di berbagai negara di Eropa. Kini, Jensen Silt pun memperkuat klub Jerman, VfL Wolfsburg. Pemain dengan tinggi 192 cm itu jadi bek tangguh yang juga kerap dipercaya membela Wolfsburg. Di Bundesliga, Jensen Silt sudah mentas di 7 laga. Jensen Silt pun curi perhatian lebih publik sepak bola Indonesia karena diketahui punya darah keturunan Indonesia. Dia pun mengaku memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Kini, sang kakek pun diakuinya tengah berada di Maluku. Meski berjarak jauh, Jensen Silt mengaku masih berhubungan intens dengan sang kakek. Meski punya darah keturunan Indonesia, Jensen Silt mengaku belum pernah datang ke Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah jarak yang terlalu jauh, sehingga membutuhkan penerbangan dalam waktu panjang. Namun, Jensen Silt tetap punya keinginan pergi ke Indonesia. Dia memastikan memasukkan kunjungan ke Indonesia dalam daftar tempat yang Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto secara terbuka menyampaikan kepada PSSI bahwa level tim asuhannya saat ini masih jauh untuk bisa bersaing di level Asia. Hal tersebut diungkapkan usai kekalahan telak 0-7 dari China U17 pada laga uji coba di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U17 kesulitan mengimbangi permainan lawan sejak menit awal. Para pemain terlihat belum mampu beradaptasi dengan tempo dan intensitas pertandingan internasional. Kondisi ini tak lepas dari komposisi skuad yang masih sangat baru. Dari tim Piala Dunia U17 2025, hanya Muhammad Mirza Firjatullah yang tersisa. Laga melawan China menjadi pengalaman internasional pertama bagi mayoritas pemain Timnas Indonesia U17. Meski demikian, Nova menegaskan para pemainnya bukan tanpa pengalaman bermain bersama. Namun, Nova menilai perbedaan kualitas antara kompetisi lokal dan pertandingan internasional sangat terasa. Oleh karena itu, ia menilai Timnas Indonesia U17 membutuhkan lebih banyak laga uji coba internasional sebelum tampil di Piala Asia U17 2026. Nova juga mengakui secara jujur bahwa dari sisi level permainan, timnya masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Meski begitu, ia tetap melihat peluang perbaikan karena waktu persiapan masih tersedia. Sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan kembali menjalani laga uji coba menghadapi China U17 di Indomilk Arena pada Rabu. John Hartman mengakui bahwa pertahanan adalah salah satu kekuatan Timnas Indonesia untuk bisa terbang tinggi di pentas global. Kesimpulan ini didapat Hartman setelah mengamati dengan seksama kolam talenta sepak bola Indonesia. Menurutnya, saat ini pemain Indonesia yang menonjol berposisi bek. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes di Italia, Kevin Dix di Jerman, Calvin Verdong di Prancis, Dean James di Belanda, dan Rizky Ridho di Indonesia. Semuanya berposisi bek. Pemain berposisi lainnya memang tak bisa dipandang sebelah mata, tetapi faktanya pemain unggulan Indonesia adalah bek. Karena itu sisi pertahanan akan dijadikan kekuatan. Mengingat banyak dari pemain andalan Timnas Indonesia adalah bek, ini memberi kita pondasi pertahanan yang kuat, kata Hartman. Yang tak kalah penting menurut Hartman adalah chemistry antar pemain. Kedekatan pemain dinilai Hartman sudah terjalin, tetapi belum menjadi kekuatan yang menggetarkan. FIFA Series 2026 akan menjadi wadah bagi Hartman untuk merancang ulang kekuatan Timnas Indonesia. Dalam turnamen pada Maret 2026 ini, tim Garuda akan tampil 2 kali. Nama Tristan Guyer kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola tanah air.